Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Putri Ahmadini dari kelas 9D, Sekolah SMPN 100 Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sistem pemerintahan di negara Kanada. Sistem pemerintahan di negara Kanada. Sebelum itu, apakah kalian tahu apa itu sistem pemerintahan? Sistem pemerintahan adalah sebuah sistem hubungan fungsional antara lembaga negara dalam menjalankan kekuasaannya di dalam suatu negara. Sistem pemerintahan digunakan sebagai sarana menjalankan roda pemerintahan untuk menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif lama. Dengan begitu, sistem pemerintahan dapat menjaga kestabilan masyarakat di berbagai bidang. Sistem pemerintahan terdiri dari sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan dipegang oleh presiden dan tidak memiliki tanggung jawab terhadap parlemen. Sementara itu, menteri bertanggung jawab kepada presiden karena presiden memiliki kedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sedangkan sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensial, sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden atau raja dan seorang perdana menteri yang berwewenang terhadap jalannya pemerintahan. Lalu, bagaimana dengan sistem pemerintahan di negara Kanada? Kanada dengan nama asli Dominion of Canada merupakan negara paling utara di kawasan Amerika Utara. Kanada merupakan negara monarki konstitusional dengan sistem pemerintahan yang berbentuk demokrasi parlementer federal. Saat ini, Ratu Elizabeth II yang menjadi kepala negara dan Justin Trudeau sebagai Perdana Menteri. Kanada mempunyai 3 tingkat pemerintahan, yaitu federal, provinsi dan teritori, serta kota madya. Dalam struktur federal, para pejabat yang terpilih seperti kabinet para menteri di bawah kepemimpinan Perdana Menteri yang merupakan badan pengambil keputusan utama. Pemerintah federal memimpin sistem pemerintahan demokratis negara melalui berkonsultasi dengan para pejabat terpilih lain, para wakil provinsi dan kota madya, serta masyarakat Kanada. Peran utama pemerintah Kanada adalah memastikan dan mendukung kinerja perekonomian negara. Tanggung jawab lainnya termasuk pertahanan nasional, perdagangan dan niaga antar provinsi dan antar negara, imigrasi, sistem perbankan dan moneter, hukum pidana, dan perikanan. Pemerintah federal juga mengawasi industri-industri seperti kedirgantaraan, perkapalan, perkeretaapian, telekomunikasi, dan tenaga atom. Pemerintah provinsi dan teritori mempunyai struktur yang sama seperti struktur federal dan bertanggung jawab atas masalah-masalah seperti pendidikan, hak-hak sipil dan kepemilikan, peradilan, sistem rumah sakit, sumber daya alam di dalam batas provinsi dan teritori mereka, jaminan sosial, kesehatan dan lembaga-lembaga kota madya. Berdasarkan sistem parlemen, ratu, dan khususnya gubernur jenderal memimpin hanya atas nama saja, serta sedikit sekali memiliki kekuasaan yang sesungguhnya, karena mereka hampir selalu bertindak sesuai nasihat kepala pemerintahan Kanada, yaitu Perdana Menteri. Mereka menjabat secara simbolis sebagai pemerintahan yang berkelanjutan, yaitu ketika sedang terjadi perubahan pemerintahan. Cabang pemerintahan legislatif Kanada, yaitu parlemen, memiliki 2 kursi, majelis perwakilan rendah yang diangkat, dan senat yang diangkat.
Pemilihan untuk Majelis Perwakilan Rendah dilakukan oleh Gubernur Jenderal berdasarkan rekomendasi PM dan harus terjadi tak kurang dari 5 tahun setelah pemilihan sebelumnya. Kanada memiliki 3 partai nasional utama, yaitu Partai Demokrat Baru, yang merupakan partai lanjutan yang condong ke arah kiri, merujuk pada persoalan sosial. Sedangkan Partai Liberal Kanada dan Partai Konservatif Kanada yang merupakan partai yang condong ke arah kanan, merujuk pada persoalan ekonomi. Peradilan Kanada memainkan peran penting dalam mewujudkan hukum dan peraturan federal, provinsi, dan kota, serta memiliki kekuasaan untuk menjatuhkan hukum yang melanggar konstitusi. Seluruh hakim pada tingkat superior berwenang dalam hal naik banding, dan Mahkamah Agung Kanada dipilih dan ditunjuk oleh pemerintah federal setelah berkonsultasi dengan badan resmi non-pemerintahan. Kedudukan pengadilan pada tingkat terendah dengan yurisdiksi terbatas pada suatu provinsi atau teritori bertempat di masing-masing pemerintahan provinsi maupun teritori. Mahkamah Agung Kanada merupakan pemutus hukum yang terakhir. Selanjutnya adalah keanggotaan Kanada di organisasi internasional. Kanada merupakan anggota dari organisasi PBB, Perkemakmuran, La Francophonie, Organisasi Negara-Negara Amerika, NATO, G8, dan APEC. Itu dia penjelasan yang saya berikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun informasi yang saya berikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.